Halo teman-teman, kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang inventory atau persediaan barang dagang. Nah, jadi kemarin itu kita belajar bagaimana mencatat persediaan barang dagang. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung persediaan barang dagang itu sendiri. Ya, jadi kalau kemarin adalah pencatatan akuntansinya, kalau sekarang ini mungkin lebih banyak dipakai bagian pergudangan ya. Kenapa sih persediaan barang dagang itu perlu dihitung? Karena gini, kalau kemarin bagian akuntansi, ilustrasinya seperti ini. Kemarin bagian akuntansi itu hanya mencatat berdasarkan nota transaksi, ya. Nah, secara fisiknya itu bagaimana? Yang tahu biasanya orang gudang atau pelaksana langsung. Jadi, ini perlu dihitung secara manual supaya secara pencatatan dan realisasinya itu match, tidak ada selisih. Ya, kalau ini tidak dihitung secara manual, maka nanti bisa jadi pencatatan dan eh, realisasinya atau yang terjadi di gudang itu selisih. Oke, nah ini alasan dilakukannya perhitungan fisik. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Perpetual system itu kita memeriksa keakuratan, kemudian menentukan apakah ada yang hilang, apakah ada yang rusak, apakah mungkin ada yang dicuri karyawan, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk periodic system, kita menentukan persediaan di tangan, ya, karena di periodic system kita tidak kenal istilah nama akun persediaan barang dagang, dan kita menentukan harga pokok penjualan pada periode tersebut. Oke, nah bagaimana menentukan kuantitas persediaan? Nah, ini perlu sebagai tambahan informasi bahwa kepemilikan barang itu belum tentu langsung bisa diakui oleh siapa yang beli, ya. Jadi belum tentu ketika kita beli barang, kemudian kita bayar, barang itu belum tentu bisa langsung kita akui sebagai barang kita. Itu tergantung syarat penjualan yang kita pakai, FOB shipping point atau destination point. Destination, maaf. Nah, kalau FOB shipping point karena dia yang bayar adalah pembeli, maka kepemilikan barang langsung berpindah kepada pembeli pada saat transaksi dilakukan. Jadi begitu kita beli barang yang ada di perjalanan menuju kantor kita itu sudah kita akui sebagai barang milik kita. Itu kalau shipping point. Tapi kalau kita pakai FOB destination, karena yang bayar biaya angkutnya adalah penjual, maka kepemilikan barang tetap eh, di penjual sampai barang itu benar-benar sampai di pembeli. Ya, jadi perlu dipahami ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Kapan sebuah barang itu boleh diakui sebagai sungguh-sungguh barang kita, barang persediaan kita. Ya, oke, kita masuk ke ilustrasi berikutnya mengenai persediaan. Ya, ilustrasi ini perusahaan membeli 3 TV, jadi dia jualan TV, teman-teman. 3 Februari, 5 Maret, 22 Mei. Biayanya 700, 750, dan 800. Ya, ini ya yang dia beli. Kemudian perusahaan tersebut menjual TV pada 3 Februari ya, dan tanggal 22 Februari. Jadi yang ini dan ini itu dijual. Ya, biaya pokok penjualannya adalah 1.500 karena dulu belinya 700 dan 800. Ya, jadi yang 700 ini dibeli orang, yang 800 ini dibeli orang. Sisanya adalah 750. Nah, 750 ini adalah yang namanya persediaan akhir. Penjumlahan antara 700 dan 800 inilah yang namanya harga pokok penjualan. Ya, oke. Kita masuk ke asumsi berikutnya. Ini ada lagi soal atau ilustrasi. Perusahaan Ishikawa Elektronik itu punya transaksi atau pencatatan sebagai berikut. Tanggal 1 Januari dia punya persediaan awal 100, harganya dulu waktu beli itu $10. Jadi total harga atau total biaya untuk unit 100 ini adalah 100 kali 10, yaitu 1.000. Kemudian 15 April membeli 200. Harga per unitnya adalah 11. Kemudian berarti total cost-nya 200 kali 11, 2.200. Lalu 24 Agustus beli lagi 300. Harganya 12.
Total cost-nya 3.600. Lalu November beli lagi, harga unitnya ada 400, harganya 13. Ini dikalikan 5.200. Jadi total unitnya yang dia punya adalah 1.000. Total cost-nya adalah 12.000. Ishikawa menggunakan sistem periodik. Persediaan fisik ditentukan bahwa Ishikawa menjual 550 unit pada 10 September. Jadi pada posisi ini dia melakukan transaksi penjualan harganya $15 per unit. Ya. Kemudian tanggal 31 Desember itu dia memiliki sisa unit 405. Oke, jadi kalau dijadikan satu kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, ini dari nomor 1 sampai 8 itu sama persis kayak sebelumnya tadi kan. Ya, kemudian ada penjualan di tanggal 10 September 550 ya. Unitnya 550. Kemudian ada pembelian di bulan November 400. Sisanya adalah 450. Ya, di sini sisanya adalah 50 karena terakhir kita punya unit yaitu 600 dikurangi 550, jadi unit kita sisanya adalah 50. Lalu ada pembelian lagi 400, maka unit kita sekarang masih 450. Ya. Oke, kita akan masuk ke bagaimana menghitungnya. Tadi baru ilustrasinya saja. Ya, untuk menghitung persediaan barang dagang ini sebetulnya ada 3 cara. FIFO, LIFO, dan average cost. Tapi untuk LIFO saya tidak menjelaskan karena LIFO ini sudah banyak tidak dipakai di banyak perusahaan. Mengapa? Begini prinsipnya. First in, first out, FIFO. Berarti barang masuk pertama itulah yang dijual. Kalau last in, last out, berarti barang terakhir masuk itu yang dijual. Kalau barangnya adalah barang yang punya masa kadaluarsa, maka kita akan mengalami satu fase di mana kita menimbun banyak barang yang kadaluarsanya itu hampir mendekati. Jadi dirasa LIFO ini kurang tepat untuk dipakai. Tapi secara teori ini ada LIFO, last in, first out. Ya, jadi yang masuk terakhir itu keluar pertama. Tapi karena itu jarang digunakan perusahaan, kita belajar dua saja. FIFO, first in, first out, yang masuk pertama, yang dikeluarkan pertama, dan average cost atau rata-rata. Nah, untuk FIFO ini barang yang di awal beli adalah yang pertama dijual, itu tadi sudah saya jelaskan. Untuk sistem perpetual dan periodik pembuatannya sama, tidak ada bedanya sama sekali. Jadi kalian tinggal belajar satu saja tentang first in first out ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Masih dengan kasus yang sama ya. Kasus yang sama ini teman-teman. Jadi ini masih harus teman-teman lihat. Boleh teman-teman foto dulu ya yang ini. Artinya teman-teman tahu bagaimana transaksi pembeliannya dan transaksi penjualannya. Kita punya transaksi pembelian 3 ini ya. Tanggal 15, 24, dan 27. Kemudian transaksi penjualan ada 1 di tanggal 10 September. Oke, dengan asumsi ini kita masuk ke soal. Nah, soalnya ini. Untuk first in, first out, perpetual periodik sama. Oke, 1 Januari kita punya persediaan awal ya, teman-teman. Sekali lagi, silahkan tuliskan tanggalnya. Di sini adalah pembelian, di sini adalah harga pokok penjualan, di sini adalah saldo atau balance-nya. Oke, kita mulai 1 Januari, yaitu persediaan awal. Kita punya persediaan awal 100, harganya waktu itu adalah $10, berarti saldonya kita adalah 1.000. Kemudian tanggal 15 April kita beli 200 unit, harganya 11, dikalikan berarti 2.200. Karena dia first in first out, ini dan ini harus kita tuliskan murni di sini. Bagaimana menuliskannya? Nih, kita turunkan yang atas ke bawah karena kan belum dijual. Maka kita masih punya barang itu. Kemudian ini kita pindahkan di sini. Oke, setelah itu 2.200 kita tambahkan dengan 1.000.
maka hasilnya adalah 3.200. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 24 Agustus itu kita melakukan pembelian 300 unit. Kemudian harganya adalah 12 per unitnya. Maka kita kalikan yaitu 3.600. Apakah sudah ada penjualan? Ya, belum ya. Kita belum menjual di sini. Maka yang di atas harus kita turunkan secara urut karena itu first in first out. Jadi harus tetap urut ya, teman-teman. Kita turunkan dulu yang 100. Setelah itu kita turunkan yang 200. Baru kita turunkan yang transaksi 300 ini. Baru 3.600 kita tambah dengan 3.200. Ya, 6.800. Selanjutnya, 10 September ada penjualan, berarti pembelian tidak ada. Kalau ada penjualan, berarti dia masuk di cost of goods sold, ya. Nah, transaksi penjualan di sini itu kan tadi dia menjual 550. First in, first out. Maka kita turunkan dulu yang paling pertama dibeli atau paling pertama dimiliki, yaitu 100. Dari 500 sudah berkurang 100, berarti kurang 450. Maka kita turunkan lagi si 200 ini. Oke, 200 kita turunkan. Yang ditulis di sini adalah harga kita beli ya, teman-teman, bukan harga jualnya. Ya, oke. Dari 550 baru kepakai ini berarti 300 ya. Berarti kurang 250. Cukup ini 300-nya? Jawabannya cukup ya. Maka kita turunkan 250 dengan harga 12. Totalnya adalah 6.200 HPP-nya. Masih ada sisa, teman-teman? Masih ya, di sini kan 300, baru kepakai 250. Maka sisanya adalah 50. 50 dikali 12, jawabannya adalah 600. Clear ya? Oke. Berikutnya, tanggal 27 November, kita melakukan pembelian lagi nih. 400, harganya 13. Dikalikan jadi 5.200. Kita pindahkan ke bagian sini. Karena kemarin masih ada sisa, kita turunkan dulu sisanya. Lalu ini kita pindahkan. Dan hasilnya adalah 5.800. Jadi kalau ditanya transaksi ini menghasilkan persediaan akhir berapa? Jawabannya adalah 5.800. Transaksi ini menghasilkan HPP berapa? Jawabannya adalah 6.200. Nah, ini sama persis seperti yang tadi, cuma memakai cara lain, istilahnya begitu. Ya, dengan soal yang sama tadi, yaitu 12.000, kemudian persediaan akhirnya berapa? Tadi kan persediaan akhirnya udah jelas ya. Kita akan memiliki persediaan akhir 400 dan 50 sisanya. Maka langsung tuliskan di sini 400 untuk harga 13 dan 50 untuk harga 12, yaitu 600. Jawabannya sama ya, 5.800. HPP-nya berapa? HPP-nya yang awalnya 12.000 dikurangi 5.800 maka 6.200. Tapi saran saya ujian nanti saya akan mengeluarkan yang ini ya, teman-teman, ya. Tabel perhitungan persediaan. Jadi tidak langsung ke cara yang cepat tadi. Jadi kita akan banyak berlatih yang tabel perhitungan persediaan ini. Yang pertama adalah FIFO, first in first out. Oke. Gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini adalah persediaan akhir kita 5.800 dan ini sudah dijual ke pelanggan 6.200. Oke. Begitu kita masuk ke perhitungan rata-rata.